Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 59. Perahu kecil itu meluncur cepat sekali di antara gumpalan-gumpalan es besar kecil yang malang melintang di atas air laut. Dara muda yang mendayung perahu dengan kedua tangannya yang kecil halus namun penuh berisi tenaga sakti itu, mendayung sambil menangis terisak-isak. Dibiarkannya air matanya turun mengalir di sepanjang hidungnya, di kanan kiri hidung terus ke pinggir mulut dan menitik turun ke dada melalui dagunya. Matanya tak pernah berkejap, memandang ke depan dengan kosong. Setelah perahu kecil itu keluar dari gumpalan-gumpalan es, layar kecil dipasang dan angin mulai menggerakkan perahu, Dara itu bangkit berdiri, mengemudikan layar berdiri termenung seperti arca. Isaknya tak terdengar lagi, akan tetapi air mata masih bertitik turun jarang-jarang. Tangan kiri memegangi tali layar, tangan kanan meraba gagang pedang di pinggang. Singgih. Tampak kilat berkelebat ketika pedang itu tercabut keluar dari sarungnya. Tangan kanan itu membawa pedang di depan dahi, tegak dan seolah-olah hendak diciumnya. Bibir yang halus tipis agak pucat itu bergerak dan terdengar suaranya lirih. Imkan Seng Jin Bong Jikun, aku bersumpah untuk membunuh engkau dan semua kaki tanganmu. Agaknya sumpah ini meredakan kemarahan dan kedukaan hati Giam Kui Hong. Dia menyarungkan kembali pedang Limokiam dan duduk di perahu yang meluncur cepat terdorong angin menuju ke darat. Setelah kini duduk melamun sambil memandang ke barat, arah daratan besar, terbayanglah dia akan wajah seorang yang selama ini amat dirindukannya. Wajah yang tampan gagah sederhana, wajah Gak Bun Beng. Dia mengeluh ketika teringat betapa Gak Bun Beng, pria satu-satunya di dunia ini yang telah berhasil merampas kasih hatinya, telah ditunangkan dengan Milana, putri pamannya. Hancurlah hatinya. Musnahlah harapan untuk hidup bahagia. Memang lucu dan janggal sekali manusia dan tingkahnya hidup di dunia ini. Kita sebagai manusia selalu rindu akan kebahagiaan, selalu gandrung dan mengejar-ngejar apa yang disebut kebahagiaan. Apakah sebenarnya kebahagiaan yang sebutannya dikenal oleh semua orang, yang selalu dicari dan dikejar oleh manusia, akan tetapi yang agaknya tidak ada seorang pun manusia memilikinya itu? Apakah sesungguhnya kebahagiaan? Apakah itu yang disebut hidup bahagia? Adakah kebahagiaan itu suatu angan-angan kosong yang hanya direka oleh manusia yang merasa tidak bahagia? Ataukah kebahagiaan itu suatu keadaan tertentu yang dapat dirasakan dan dihayati? Orang dalam keadaan remuk redam hatinya karena kegagalan cinta seperti Kui Hong, kiranya kebahagiaan berarti kalau dia dapat hidup bersama orang yang dicintanya. Orang yang menderita sakit berat, agaknya akan menganggap bahwa kebahagiaan adalah kalau dia sembuh dari penyakitnya. Orang yang kelaparan tentu akan mengatakan bahwa kebahagiaan adalah sepiring nasi yang akan mengenyangkan perutnya, atau bagi seorang yang kehausan kebahagiaan adalah kalau dia dapat meneguk air jernih sejuk sepuas perutnya. Orang yang rindu akan kebahagiaan, yang mengejar-ngejar kebahagiaan, berarti bahwa orang itu tidak mengenal kebahagiaan. Kalau dia tidak mengenal kebahagiaan, bagaimana mungkin dia akan dapat berhasil mencari dan menemukan kebahagiaan? Kalau dalam pencariannya dia menemukan, tentu yang ditemukan itu bukan kebahagiaan, melainkan sesuatu yang diinginkannya, dan sesuatu yang diinginkan kebetulan sesuatu yang sudah dikenalnya atau dialaminya. Tak dapat disangkal pula karena memang kenyataan bahwa terpenuhinya keinginan mendatangkan kepuasan, akan tetapi kepuasan ini disusul dengan kebosanan sehingga timbul pula keinginan untuk hal-hal lain yang belum dapat diraihnya. Demikian terus-menerus kita terseret oleh lingkaran setan yang tiada berkeputusan, dan kebahagiaan pun tak kunjung tiba. Yang terpenting bagi kita adalah untuk mengetahui mengapa kita mencari kebahagiaan. Orang yang mencari kebahagiaan berarti tidak berbahagia, bukan? Kalau sudah bahagia tak mungkin mencari kebahagiaan lagi. Kalau kita tidak berbahagia, apa sebabnya kita tidak berbahagia? Inilah yang penting. Seperti orang yang mencari kewarasan tentulah orang yang tidak waras. Dan yang penting adalah untuk mengetahui mengapa kita tidak waras, dan apa penyakit yang kita derita. Yang penting adalah menghilangkan penyakit itu, bukannya mengejar kewarasan. Yang penting adalah menghilangkan penyebab tidak bahagia atau yang biasa disebut derita dan sengsara itu, bukannya mengejar bahagia. Kalau tidak ada lagi yang menyebabkan kita tidak bahagia, maka kebahagiaan tentu ada. Kui Hong pun dirusak oleh pikirannya sendiri yang seperti semua manusia, tak pernah mengenal diri dan keadaan sendiri, tak pernah puas dengan keadaan seperti apa adanya. Kekecewaannya mendengar Bun Beng bertunangan dengan Milana,
Penyesalannya karena dia telah tertipu oleh Bong Ji-kun dan kawan-kawannya sehingga dia melakukan kesalahan besar di depan pamannya, membuat dia berduka dan sakit hati. Duka, sakit hati, penyesalan dan kemarahan akhirnya membentuk watak yang keras di dalam hati Kui Hong. Membuat dia seolah-olah tidak peduli lagi akan hidupnya, tidak peduli akan keadaan sekitarnya. Perahunya meluncur cepat. Lebih cepat dari tadi setelah berhasil keluar dari gumpalan es yang mengambang di permukaan air kini menuju ke barat, ke arah daratan. Badai yang mengamuk di bagian selatan pulau es tidak mencapai tempat yang dilalui Kui Hong itu, akan tetapi tetap saja pengaruhnya ada pada air laut yang bergelombang, akan tetapi tidak mengganggu Kui Hong yang pandai menguasai perahu layarnya, bahkan perahu itu terdorong pula oleh lajunya ombak. 5 orang nelayan yang melihat betapa di udara sebelah selatan dan timur gelap, tanda bahwa ada badai mengamuk, memandang terheran-heran ketika melihat sebuah perahu layar kecil melaju ke arah pantai. Mereka sendiri sebagai nelayan-nelayan yang berpengalaman, melihat ancaman badai, tidak berani melanjutkan usaha mereka mencari ikan, dan hanya menanti di pantai. Tadinya mereka mengira bahwa perahu layar itu tentu milik seorang nelayan yang terserang badai sehingga tersesat sampai ke tempat itu. Akan tetapi betapa kaget dan herannya hati mereka ketika perahu layar itu tiba di pantai, mereka melihat seorang dara yang cantik jelita turun dari perahu layar meloncat ke darat dan sama sekali tidak mempedulikan mereka. Akan tetapi 3 orang di antara para nelayan itu adalah orang-orang muda yang kasar. Melihat seorang dara cantik sendirian saja turun dari perahu itu, mereka segera menghampiri, dan seorang di antara mereka sudah berseru. "Ai, Nona manis, tunggu dulu. Aban, jangan ganggu orang." 2 orang nelayan tua yang tidak ikut maju menegur, akan tetapi Aban dan 2 orang kawannya itu tidak mau peduli akan teguran itu dan berlari mengejar Kui Hong yang sudah melangkah hendak pergi. Mendengar seruan itu, Kui Hong menghentikan langkahnya, tanpa menoleh, hanya berdiri tegak seperti arca, akan tetapi sepasang alisnya berkerut dan sinar matanya mengeluarkan cahaya kilat. Hatinya yang sedang dilanda duka, kecewa, penyesalan, kemarahan dan sakit hati itu seperti dibakar mendengar orang secara kasar dan kurang ajar menyebutnya Nona manis. 3 orang nelayan muda itu dengan sikap cengar-cengir sudah tiba di depan Kui Hong dan mereka makin kagum melihat dara ini dari dekat karena Kui Hong memang memiliki kecantikan yang mengagumkan. Melihat alis itu berkerut dan bibir manis itu cemberut, 3 orang itu tersenyum menyeringai. Mereka mengira bahwa wanita ini tentu bersikap jual mahal, karena jelas bahwa 1 kali seruan saja cukup membuat wanita itu berhenti, tanda bahwa ada kontak. "Ai, Nona, jangan cemberut. Kalau kau marah makin manis, tidak kuat aku memandangnya," kata orang pertama. "Jangan jual mahal berapa sih harganya?" orang kedua menyambung. "Kami hanya ingin bicara denganmu, Nona cantik manis. Siapakah nama, di mana tempat tinggal, berapa usia? Sudah menikah atau belum?" orang ketiga berkata dengan suara dibuat-buat seperti orang bernyanyi. Sing. Cerat-cerat-cerat. 3 orang nelayan itu hanya melihat sinar kilat berkelebat menyambar. Mereka tidak sempat lagi terheran karena sinar kilat itu adalah sinar pedang Limokiam yang sudah menyambar ke arah leher mereka dan robohlah 3 orang ini bergelimpangan dengan leher hampir putus dan nyawa melayang, seketika itu juga. 2 orang nelayan tua memandang terbelalak dan seketika mereka menjatuhkan diri berlutut dengan tubuh menggigil. Kui Hong sendiri terkejut menyaksikan akibat kemarahannya. Sejenak dia tertegun dan terheran mengapa 3 orang itu dibunuhnya. Memang mereka kurang ajar, akan tetapi dia sendiri kini merasa betapa dia telah bertindak keterlaluan, karena kesalahan mereka itu belum patut untuk dihukum dengan kematian. Dia menyesal, akan tetapi sudah terlambat. Kini mendengar seruan kaget itu dia menoleh dan melihat 2 orang nelayan tua berlutut dengan ketakutan. Dia lalu berkata, suaranya halus seperti biasa. "Paman berdua tidak perlu takut. Mereka ini menghinaku dan sudah mati. Kuburlah mayat mereka dan ini perahuku boleh kalian ambil. Kuberikan kepada kalian." Setelah berkata demikian, Kui Hong berkelebat dan sekejap mata saja dia telah meloncat dan berlari jauh, kemudian lenyap di antara pohon-pohon. 2 orang kakek itu terbelalak, sampai lama tidak dapat bangkit berdiri mengira bahwa wanita yang turun dari perahu di waktu laut bergelombang itu tentu seorang siluman atau iblis penghuni lautan. Semenjak Limokiam yang sejak diciptakannya selalu haus darah itu berhasil minum darah 3 orang nelayan, pedang iblis itu menjadi makin haus darah.
Pengaruhnya ini dengan cepat dan mudah menjalar ke dalam pikiran Kui Hong yang pada saat itu pun sedang dihimpit sakit hati, dendam, kekecewaan, kemarahan dan kedukaan, sehingga darah ini berubah menjadi seorang darah yang ganas sekali. Pendidikan dasar semenjak dia kecil di Pulau Es, gemblengan yang didapatnya dari pendekar super sakti, tentu saja cukup kuat untuk mencegahnya terseret ke dalam lembah kejahatan. Tidak, Giam Kui Hong masih belum menjadi seorang wanita iblis yang suka melakukan kejahatan sebagai kesenangannya, sama sekali tidak. Dia masih berwatak pendekar yang selalu berhasrat menentang kejahatan, akan tetapi perubahan wataknya itu membuat dia menjadi seorang yang amat kejam dan ganas. Hal ini terbukti di sepanjang perjalanannya menuju ke kota raja. Setiap kali dia bertemu dengan orang yang dianggapnya jahat, dengan perampok dan bajak sungai, tentu mereka itu menjadi korban kehausan Limokiam dan dibasminya semua sampai habis ke akar-akarnya, tidak seorang pun diberi ampun. Maka muncullah nama baru yang amat ditakuti oleh golongan hitam, julukan yang dengan sendirinya diperoleh Kui Hong karena pedang dan keganasannya. Perjalanannya ke kota raja dari Pulau Es ini menggoreskan jejak yang mendalam karena perbuatannya membasmi para penjahat itu, dan berkumandanglah nama julukan Mokiam Lihiap, pendekar wanita pedang iblis. Karena merasa menyesal sekali bahwa dia telah tertipu oleh para pemberontak sehingga dia melakukan kesalahan besar kepada pamannya, bahkan dialah yang menjadi gara-gara sampai Bibi Po Aciok Lin tewas, Kui Hong menjadi seorang pendendam besar dan perasaan ini ditambah kekecewaan dan kedukaan membuat dia seorang yang tidak mengacuhkan segala sesuatu, dan dia menjadi pula seorang pembenci. Beberapa pekan kemudian tibalah dia di kota raja yang sekarang sudah aman. Dia mulai melakukan penyelidikan dan mendengar betapa pasukan pemberontak sudah hancur sama sekali oleh pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Putri Nirahai. Hal ini tidak menarik hatinya karena dia memang sudah tahu. Yang ingin diketahuinya adalah di mana adanya Milana dan terutama sekali Gak Bun Beng. Akhirnya dia berhasil mendapat keterangan yang mengejutkan bahwa Milana, putri dari Panglima Wanita Nirahai, cucu dari Kaisar sendiri, telah lama lenyap diculik orang. Tidak ada yang tahu siapa penculiknya dan tidak ada pula yang tahu siapa atau di mana adanya Gak Bun Beng. Hati Kui Hong menjadi bimbang. Kalau menurut pesan pamannya, dia harus mencari Milana dan Bun Beng. Tapi kini sudah kurang semangatnya untuk melaksanakan perintah pamannya itu. Apa perlunya mencari mereka? Mereka bukanlah anak kecil. Bertemu dengan Milana dan Bun Beng, melihat mereka berdua telah menjadi calon suami istri, hanya akan menusuk perasaannya sendiri saja. Pamannya telah membencinya. Kalau dia berhasil menemukan Milana dan Bun Beng, berhasil mengajak mereka pulang ke Pulau Es, tentu dia hanya akan lebih menderita lagi. Lebih baik tidak lagi bertemu dengan Milana, tidak lagi bertemu dengan pamannya. Dia tidak lagi akan pergi ke Pulau Es. Kui Hong menggigit bibir menahan isaknya yang terseduh dari dalam dadanya. Digunakan kekerasan hatinya untuk menahan menetesnya air mata. Tak perlu dia menangis. Dia bisa hidup sendiri. Memang dia seorang yang sebatang kara, seorang yatim piatu. Ah, ada gurunya yang kedua. Butek Xiao Jin. Kakek Sinting itulah satu-satunya orang yang baik kepadanya. Teringat akan watak kakek yang sinting dan aneh itu, lenyaplah kedukaan hati Kui Hong dan dia tersenyum geli sendiri. Tentu saja. Dia harus pergi mencari kakek yang menjadi gurunya itu, Butek Xiao Jin, tokoh besar Pulau Neraka. Tentu saja kakek itu kemungkinan besar kembali ke Pulau Neraka. Berdebar tegang juga hatinya ketika ia mengingat akan hal ini. Juga pemuda iblis itu, Wan Keng In, dan gurunya yang mengerikan, kakek mayat hidup yang berjuluk Cui Bengko Aiong, berada di Pulau Neraka. Sungguh pun hal ini pun belum tentu melihat kenyataan betapa pemuda yang menjadi putra Bibi Lulu yang kini menjadi istri pamannya di Pulau Es itu seringkali berkeliaran di daratan besar. Andai kata benar berada di sana dan dia berjumpa dengan pemuda iblis itu, dia pun tidak takut. Dia akan menyampaikan pesan Bibi Lulu, memberitahu bahwa bekas ketua Pulau Neraka itu kini telah menjadi istri majikan Pulau Es dan minta supaya pemuda itu suka menyusul ibunya ke Pulau Es. Akan tetapi kalau pemuda iblis itu tidak mau, dia tidak akan peduli. Kalau pemuda itu masih memusuhinya seperti dahulu, dia tidak takut menghadapinya. Setelah dia menerima gemblengan Butek Xiao Jin dan memegang Limokiam, tidak takut lagi dia berhadapan dengan pemuda iblis itu atau gurunya sekalipun, atau siapa saja. Dengan pikiran ini pergilah Kui Hong meninggalkan kota raja, kembali ke utara dan kini tujuan perjalanan hanya satu, yaitu ke Pulau Neraka.
Dia maklum bahwa tidaklah mudah mencari pulau neraka, akan tetapi dia pernah dibawa oleh Bibi Lulu ke pulau itu, dan dapat mengira-ngirakan di sebelah mana letak pulau neraka. Giam Kui Hong melakukan perjalanan cepat, melalui pegunungan dan hutan-hutan yang sunyi. Pada suatu pagi, ketika dia keluar dari sebuah hutan, dia melihat dari jauh orang-orang sedang bertempur. 3 orang yang bersenjata tongkat hitam melawan 5 orang bersenjata toya panjang. Biarpun ilmu tongkat 3 orang itu aneh dan cukup lihai, namun menghadapi pengeroyokan 5 orang yang juga memiliki ilmu toya yang mirip-mirip aliran Xiao Limpai, mereka bertiga terdesak hebat. Kui Hong tidak mempedulikan urusan orang lain, akan tetapi melihat betapa pertandingan itu tidak adil dan berat sebelah, 3 orang dikeroyok 5, dia cepat meloncat ke tengah arena pertandingan sambil berseru. Tahan! 8 orang itu yang melihat bahwa yang melerai mereka hanya seorang gadis muda, tentu saja tidak mau berhenti bertanding, bahkan 2 orang Pek Eng Pang yang merasa bahwa gadis itu mengganggu pihak mereka yang sudah hampir menang, mengira bahwa gadis itu tentu hendak membantu lawan. Dengan marah mereka menggerakkan toya mereka dan membentak. Pergi kau! Sing! Trak-trak! 2 batang toya itu patah-patah bertemu dengan Limau Kiam. Berhenti dan jangan bertempur, kataku. Kui Hong membentak, mengelebatkan pedangnya. 2 orang pemegang toya yaitu orang-orang dari perkumpulan Pek Eng Pang, terkejut dan terbelalak memandang toya yang sudah buntung di tangan mereka. Toya mereka terbuat dari baja murni yang kuat, mengapa bertemu dengan pedang di tangan gadis itu seolah-olah berubah seperti sebatang bambu saja. Siapa kau? Seorang di antara 5 orang Pek Eng Pang yang menjadi pemimpin mereka berkata. Orang ini berpakaian seperti jubah pendeta, rambutnya digelung melengkung ke atas. Mengapa kau berani mencampuri urusan kami? Aku siapa bukan soal, yang jelas kalian adalah orang-orang tak tahu malu dan pengecut, mengeroyok dengan jumlah lebih besar. Karena itu, aku tidak senang dan kalian harus berhenti bertempur. Kalian boleh bertempur kalau 1 lawan 1, atau 3 lawan 3. Perempuan muda yang sombong. Berani sekali kau menghina kami dari Pek Eng Pang, ya? Apakah kau sudah bosan hidup? Orang yang dandanannya seperti seorang saikong itu membentak. Bukan aku yang bosan hidup, akan tetapi kalian, bentak Kui Hong yang sudah marah sekali, pedang Limau Kiam di tangannya sudah menggetar. Siluman betina, kau boleh bantu tikus-tikus Koai Tungpang ini kalau sudah bosan hidup. Orang itu berkata dan memberi isyarat kepada 4 orang kawannya. Tidak perlu dengan mereka, aku sendiri sudah cukup untuk melenyapkan kalian orang-orang sombong. Kui Hong bergerak cepat sekali, pedangnya berubah menjadi kilat menyambar-nyambar. 5 orang itu terkejut dan cepat mereka menangkis dan balas menyerang. Akan tetapi, seperti juga tadi, begitu bertemu dengan Limau Kiam, toya mereka patah-patah dan sekali ini Limau Kiam tidak hanya berhenti sampai di situ saja, melainkan menyambar ganas ke depan. Terdengar jerit 5 kali disusul robohnya 5 batang tubuh para anggota Pek Eng Pang dan tewas seketika karena leher mereka ditembus pedang Limau Kiam yang ganas dan ampuh. Melihat darah itu berdiri tegak memandang pedang Limau Kiam di tangan, pedang yang kembali sudah minum darah 5 orang akan tetapi yang agaknya semua darah disedotnya habis karena di permukaan pedang itu sama sekali tidak tampak noda darah. Tidak ada setetes pun, 3 orang anggota Koai Tungpang menggigil kakinya. Mo Kiam Lihiap. Mereka bertiga berbisik dan menjatuhkan diri berlutut. Kami menghaturkan terima kasih atas bantuan Lihiap, kata seorang di antara mereka. Kui Hong tersenyum sedikit dan menyimpan pedangnya. Kalian sudah mengenalku? Baru sekarang kami bertemu dengan Lihiap, akan tetapi nama besar Mo Kiam Lihiap siapakah yang tidak mengenalnya? Harap Lihiap tidak kepalang menolong kami. Kami adalah anggota-anggota Koai Tungpang di Bukit Serigala. Sudah lama kami selalu diganggu oleh pihak Pek Eng Pang yang jauh lebih besar dari perkumpulan kami. Kalau mendengar bahwa ada 5 orang anggota mereka tewas, tentu mereka akan ke sini dan kami akan celaka. 5 orang telah mati semua, bagaimana mereka tahu? Lihiap tidak mengerti. Di samping 5 orang ini, tadi masih ada seorang lagi yang bersembunyi dan melihat keadaan. Mereka selalu begitu, melepas mata-mata melakukan penyelidikan. Sekarang orang itu tentu telah melapor dan kami akan celaka, mungkin perkumpulan kami akan diserbu. Kini mereka mendapat alasan yang kuat. 5 orang anggota mereka tewas, sungguh hebat sekali. Pemimpin 3 orang itu berkata dengan suara gemetar mengandung rasa takut.
Kalian mengira bahwa aku membunuh mereka karena aku membantu kalian? Sama sekali bukan. Aku tidak mau mencampuri urusan kalian yang tiada sangkut pautnya dengan aku. Aku tadi melerai bukan untuk membantu kalian, melainkan karena tidak suka melihat perkelahian yang berat sebelah. Dan, aku membunuh karena mereka menghinaku. Sudahlah, sebelum 3 orang anggota Koai Tungpang itu sempat membantah, tubuh Kui Hong berkelebat dan lenyap dari tempat itu. 3 orang itu saling pandang dengan muka pucat. Celaka, kata pemimpin mereka. Kalau begini, kita akan celaka. Lebih baik dia tadi tidak muncul, paling hebat kita hanya dirobohkan oleh orang-orang Pek Eng Pang dan mereka tentu tidak akan membunuh kita. Sekarang, keadaan lain lagi, bukan hanya kita akan celaka, bahkan seluruh Koai Tungpang tentu akan dihancurkan oleh Pek Eng Pang. Lebih baik kita melapor kepada Pangcu, ketua, usul seorang di antara mereka. Tergesa-gesa mereka lalu berlari pergi, meninggalkan 5 buah mayat itu untuk cepat-cepat melaporkan kepada ketua mereka di lereng Bukit Sigala yang tidak jauh dari tempat itu. Kui Hong sudah melanjutkan perjalanannya dengan cepat, tidak mempedulikan dan sudah melupakan lagi urusan tadi. Akan tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya ketika melihat debu mengepul dari depan dan muncullah 10 orang berlari-lari cepat mendatangi. Mereka dikepalai oleh seorang saikong berjubah lebar yang usianya sudah 50 tahun lebih. 10 orang itu semua memegang sebatang toya panjang dan melihat ini Kui Hong dapat menduga bahwa mereka tentulah orang-orang Pek Eng Pang, kawan-kawan dari 5 orang yang dibunuhnya tadi. Sinar matanya menjadi berkilat berbahaya karena darah ini telah menjadi marah sekali. Dia inilah orangnya. Seorang di antara mereka menuding, agaknya orang inilah yang tadi menjadi mata-mata dan yang menyaksikan ketika 5 orang anggota mereka itu tewas oleh pedang Limokiam di tangan Kui Hong. Mereka sudah tiba di depan Kui Hong dan Saikong itu membentak marah. Nona, benarkah engkau telah membunuh mati 5 orang anggota kami? Kalau benar demikian, kalian mau apakah? Saikong itu menjadi makin marah, toya di tangannya sudah bergerak seolah-olah dia hendak menyerang. Engkau benar-benar seorang wanita muda yang sombong sekali. Kalau benar demikian, mengapa kau membunuh para anggota kami? Mereka telah menghinaku, tentu saja kubunuh. Perempuan rendah, kau sungguh kejam. Siluman betina yang harus dienyahkan dari muka bumi. Saikong itu berteriak dan memberi isyarat kepada anak buahnya. Mereka menyerbu dengan toya mereka sambil mengurung Kui Hong. Awas pedangnya tajam sekali, teriak orang yang tadi mengintai dan melihat betapa toya kawan-kawannya patah semua bertemu dengan pedang. Akan tetapi teriakannya terlambat karena sudah ada 2 batang toya yang patah bertemu pedang, bahkan pedang itu terus membacok ke depan dan 2 orang anggota terpelanting mandi darah. Kurung dan serang. Jangan adukan senjata. Saikong itu berseru dan dia sendiri menerjang dengan hebatnya. Gerakan Saikong ini memang hebat, tenaganya besar dan permainan toyanya adalah permainan ilmu toya dari Xiao Limpai yang sudah bercampur dengan ilmu silat lain dari golongan hitam. Kui Hong bersikap tenang dan terpaksa dia harus mengelak ke sana kemari karena datangnya senjata lawan seperti hujan. Mereka berlaku cerdik, mengeroyoknya dari jarak jauh, tidak mau mengadu senjata dan mengandalkan toya mereka yang panjang untuk menyerang dari segenap penjuru. Tiba-tiba tampak datang 8 orang yang kesemuanya memegang tongkat hitam. Itulah rombongan Koai Tungpang yang juga dipimpin oleh ketuanya. Begitu tiba di situ dan melihat gadis perkasa itu dikeroyok orang-orang Pek Eng Pang sedangkan 2 orang di antara mereka telah roboh, ketua Koai Tungpang berseru. Pek Eng Pang Cu, ketua Pek Eng Pang, dia itu adalah Mokiam Lihiap, musuh kita bersama. Mari kami bantu kalian. Kini 8 orang Koai Tungpang itu serentak maju dan mengeroyok Kui Hong. Tentu saja gadis ini menjadi marah sekali. Bagus. Majulah orang-orang pengkhianat dan pengecut. Dia begitu marahnya sehingga dialah yang menerjang maju ke orang-orang Koai Tungpang, mengelebatkan pedangnya dan menggunakan ginkangnya. Sing terang-terang terak. 3 batang tongkat patah-patah dan 2 orang anggota Koai Tungpang roboh dan tewas seketika oleh babatan pedang Limokiam. Akan tetapi teman-temannya mengurung ketat. Kini masih ada 8 orang Pek Eng Pang dan 6 orang Koai Tungpang yang mengurung, menyerang dari jarak jauh dan selalu menarik senjata mereka kalau sinar pedang Limokiam berkelebat. Menghadapi pengeroyokan ini, biarpun tidak terdesak, Kui Hong merasa repot juga. Wutut. Sing. Aug.
Teriakan saling susul terdengar ketika ada sinar kilat menyambar dari luar kepungan, disusul robohnya dua orang anggota Pek Eng Pang. Pengepungan menjadi kacau dan mereka cepat membalik. Kiranya di situ telah berdiri seorang pemuda tampan yang memegang sebatang pedang yang serupa dengan pedang yang berada di tangan Kui Hong, hanya agak lebih panjang. "Nona Kui Hong, jangan khawatir, aku membantumu." Biarpun Kui Hong terheran melihat Wan Keng In, pemuda iblis dari Pulau Neraka itu bersikap membantunya, namun dia memang tidak senang kepada pemuda itu, dan membentak. "Aku tidak butuh bantuanmu." "Hahaha, betapapun juga, aku mau membantumu. Nanti saja kita bicara, sekarang mari kita berlomba membasmi cacing-cacing ini, kita lihat siapa yang lebih hebat antara murid Cui Beng Ko Aiong dan murid Butek Xiao Jin. Boleh kau coba?" "Limo Kiam ini tidak akan kalah oleh Lamo Kiam itu," jawab Kui Hong yang segera mengerahkan seluruh kepandaiannya untuk merobohkan para pengeroyok. Wan Keng In juga tidak mau kalah, pedang Lamo Kiam di tangannya berkelebatan seperti naga sakti mengamuk. Yang celaka adalah para pengeroyok itu. Baru mengeroyok gadis pemegang Limo Kiam saja sudah payah, kini ditambah lagi pemuda lihai yang membawa Lamo Kiam, sepasang pedang iblis itu mengamuk dan seolah-olah hidup di tangan pemuda dan gadis itu. Darah berceceran dan muncrat dari tubuh yang hampir putus, mayat berserakan dan tak lama kemudian, habislah semua pengeroyok termasuk ketua kedua buah perkumpulan itu. Tinggal Kui Hong dan Keng In yang berdiri memandang pedang mereka yang sedikit pun tidak bernoda darah biarpun sepasang pedang iblis itu telah minum darah belasan orang. "Hahaha. Engkau tidak kecewa menjadi murid Susiok?" Keng In memuji dan bukan pujian kosong karena dia betul-betul merasa kagum. Diam-diam dia ingin sekali membuktikan apakah gadis murid Susioknya ini akan mampu menandinginya. Di lain pihak, Kui Hong juga terheran-heran melihat sikap Keng In yang lain dari dahulu. Dahulu pemuda iblis itu selalu memusuhinya, akan tetapi mengapa kini membantunya dan bersikap ramah. Dia tidak peduli akan ini semua dan segera teringat akan pesan Lulu. Dengan pedang Limo Kiam masih di tangan, para korban pedang itu masih berserakan di sekitar kakinya dan darah masih bercucuran, dia berkata, "Wan Keng In, kebetulan sekali kita saling bertemu di sini. Aku membawa pesan dari ibumu untukmu." Berkerut alis Keng In mendengar ini. Dia juga sedang terheran memikirkan kemana perginya ibunya, sungguh pun hal itu tidak menyusahkan hatinya benar. "Di mana kau berjumpa dengan ibuku? Dan apa yang dipesannya?" Nona. Apakah tidak lebih baik kalau kita bicara di tempat lain, tidak di antara bangkai-bangkai yang menjijikkan ini?" "Terserah kepadamu," jawab Kui Hong singkat. Keng In meloncat dan berlari ke dalam hutan di sebelah kiri, dan Kui Hong menyusulnya. Kini mereka berhadapan di bawah sebatang pohon yang besar. "Nah, di sini kan lebih enak. Akan tetapi mengapa kau tidak menyimpan pedangmu?" Kui Hong memandang pedang yang masih dipegangnya. Menghadapi engkau yang memegang pedang terhunus, lebih baik aku tidak menyimpan pedangku." Keng In mengangkat alisnya, memandang pedang Lamo Kiam di tangannya dan tertawa. "Haha, aku sampai lupa. Agaknya kau curiga kepadaku." Dia menyarungkan pedangnya dan diturut pula oleh Kui Hong. "Aku bertemu dengan ibumu di Pulau Es." "Apa? Ibuku di Pulau Es?" Keng In benar-benar terkejut sekali karena tidak disangka-sangkanya bahwa ibunya mau pergi ke Pulau Es. "Benar, tidak itu saja. Malah sekarang Bibi Lulu telah menjadi istri Paman Sumahan bersama Bibi Nirahai. Mereka bertiga tinggal di Pulau Es sebagai suami istri." Dapat dibayangkan betapa kaget hati pemuda itu. Kaget, malu, kecewa dan marah. Akhirnya ibunya tunduk juga kepada pria yang belasan tahun lamanya membikin sengsara hatinya. Ingin dia marah-marah, ingin dia memaki-maki ibunya. Namun Keng In sekarang telah menjadi seorang pemuda yang cerdik dan tidak mau memperlihatkan perasaan hatinya. Dia hanya menunduk sejenak, kemudian ketika dia mengangkat muka lagi, wajahnya sudah biasa dan tenang kembali. "Apakah pesan ibu kepadamu untukku?" Kui Hong benar-benar tercengang. Sikap Keng In telah berubah sama sekali, jauh bedanya dengan dahulu. Dahulu pemuda itu seperti iblis, akan tetapi kini bersikap biasa dan bahkan ramah. "Bibi Lulu hanya berpesan kepadaku, kalau aku bertemu denganmu agar membujukmu supaya engkau suka menyusul ibumu di Pulau Es. Hanya begitulah pesannya." Keng In tersenyum, dan Kui Hong harus mengakui bahwa pemuda ini tampan sekali,
Apalagi kalau tersenyum seperti itu. Tentu saja aku harus menyusul ibu, dan aku harus memberi hormat kepada ayah tiriku yang sudah lama ku kenal nama besarnya itu. Ah, kalau begitu lebih girang hatiku bahwa tadi aku menolongmu. Sekarang kita bukan orang lain lagi. Engkau adalah keponakan pendekar super sakti, juga muridnya, sedangkan aku adalah anak tirinya. Bukankah dengan demikian kita masih dapat dikatakan saudara misan? Apalagi kalau diingat bahwa engkau adalah juga murid Susiok Butek Xiaojin, berarti kita adalah saudara misan seperguruan pula. Enci Giam Kui Hong, kau terimalah hormatku dan maafkan segala kesalahanku yang lalu. Kui Hong tercengang dan juga menjadi girang. Ternyata pemuda ini sudah berubah menjadi seorang yang baik, tidak seperti dahulu, jahat seperti iblis. Dia tersenyum dan membalas penghormatan Kang In sambil berkata, aku juga girang sekali bahwa engkau bersikap baik, Wan Kang In. Dan memang sudah sepatutnya engkau menjadi adikku. Masih teringat olehku ketika masih kecil dahulu, ketika aku ditawan ibumu. Nakalmu bukan main. Wah, Enci Kui Hong, apakah kau tidak mau melupakan hal yang lalu? Biarlah aku minta ampun kepadamu. Dan pemuda itu benar-benar menjatuhkan diri berlutut di atas tanah depan kaki Kui Hong. Ih! Jangan begitu, adikku. Kui Hong tertawa, membangunkan Kang In dan keduanya lalu duduk di bawah pohon, di atas akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Enci Kui Hong, bagaimana engkau sampai tiba di tempat ini? Tentu bukan untuk mencari aku di sini. Berat rasa hati Kui Hong untuk mengaku bahwa dia tadinya hendak mencari Milana dan Bun Beng, bahkan agak malu pula dia mengatakan bahwa dia hendak ke Pulau Neraka mencari gurunya, karena bukankah Pulau Neraka adalah milik pemuda ini? Maka dia menjawab, aku hendak mencari Imkan Sengjin Bong Jikun dan semua pembantunya. Kang In mengerutkan alisnya. Mencari mereka ada keperluan apakah, Enci Kui Hong? Aku mau bunuh mereka. Ada apa? Mereka itu lihai-lihai sekali. Mengapa kau hendak membunuh mereka? Mereka itu terutama Bong Jikun, ketika masih menjadi pemberontak, telah menipu aku sehingga aku terpikat bersekutu dengan mereka. Dengan terjadinya hal itu, aku telah melakukan kesalahan besar terhadap pamanku. Begitukah? Mereka pun pernah membujuk aku. Memang mereka harus dibunuh dan aku akan membantumu, Enci Hong. Bahkan aku dapat membawamu kepada beberapa orang di antara mereka. Apa? Benarkah itu, Kang In? Benar, aku tidak membohong. Beberapa hari yang lalu aku melihat beberapa orang anak buah Bongkoksu itu di dekat pantai lautan Pohai, dan agaknya mereka itu bersembunyi di tempat sunyi itu. Berseri wajah Kui Hong. Benarkah? Bagus, mari kau antar aku ke tempat itu, Kang In. Tentu saja mereka itu harus bersembunyi karena mereka adalah pemberontak yang dikejar-kejar pemerintah. Mari, Enci Hong. Tapi engkau benar-benar sudah tidak benci lagi kepadaku, bukan? Sudah kau maafkan kesalahanku terhadapmu yang sudah-sudah. Kalau memikirkan apa yang telah dilakukan oleh pemuda ini di masa lalu, memang sukar untuk melupakannya. Akan tetapi manusia tidak selamanya baik atau buruk, karena keadaan manusia itu selalu berubah, pikirnya. Sekarang pemuda ini kelihatan berubah sekali, mungkin hal ini juga terdorong oleh keadaan ibunya yang sudah menjadi istri pendekar super sakti. Apalagi pemuda itu jelas ingin membantunya, tentu tidak mempunyai niat buruk. Aku tidak lagi memikirkan hal yang lalu, Kang In. Aku percaya kepadamu. Wajah yang tampan itu berseri girang dan berangkatlah Kui Hong mengikuti Kang In menuju ke pantai lautan Pohai yang tidak berapa jauh, hanya memakan perjalanan beberapa hari saja dari situ. Seperti telah disaksikan oleh Sumahan dan kedua orang istrinya, di sebelah selatan Pulau Es terjadi badai yang hebat. Ketika itu, perahu besar yang ditumpangi oleh Imkan Sengjin Bong Jikun dan teman-temannya sedang berlayar ke selatan. Bekas Koksu ini dan teman-temannya telah menderita kekalahan total dan kegagalan yang bertubi-tubi sehingga pelayaran itu dilakukan dengan wajah murung dan hati kesal. Usaha pemberontakan mereka dengan mengangkat Pangeran Yao Qiong gagal sama sekali, dan pangeran itu ternyata mempunyai hati hianat sehingga terpaksa dibunuh oleh Bong Jikun. Setelah tidak ada lagi pangeran itu, tentu saja mereka tidak mempunyai pegangan untuk memberontak. Bahkan di Pulau Es mereka mengalami pukulan hebat lagi,
Semua dikalahkan mutlak oleh pendekar super sakti sehingga mereka mendapatkan pengampunan dan diusir dari pulau sebagai orang-orang yang kalah. Seperti anjing setelah mengalami gebukan-gebukan. Bagi orang-orang yang terkenal di dunia persilatan seperti mereka itu, tidak ada yang lebih memalukan dan merendahkan daripada diampuni lawan setelah mereka kalah. Memang mereka sedang sial. Usaha pemberontakan gagal sama sekali, disusul dengan kekalahan pribadi menghadapi majikan Pulau Es. Kini, selagi mereka bingung kemana harus pergi dengan perahu mereka karena untuk mendarat amatlah berbahaya setelah mereka kini menjadi orang-orang pelarian, tiba-tiba saja badai datang mengamuk dan menyerang perahu mereka. Perahu itu sebetulnya sudah merupakan sebuah perahu besar menurut ukuran perahu umumnya. Namun, setelah badai mengamuk menimbulkan gelombang-gelombang setinggi anak bukit, perahu itu tidak lebih seperti sebuah mangkuk kecil di tengah telaga. Dan tenaga orang-orang yang biasanya dianggap orang-orang yang berkepandaian tinggi dan bertenaga besar, kini tiada bedanya seperti tenaga semut-semut saja menghadapi tenaga air laut yang digerakkan badai. Perahu dilempar ke sana-sini, dilontarkan ke atas dan diseret kembali ke bawah, diputar-putar dan akhirnya perahu itu pecah berkeping-keping. Bom Jikun dan anak buahnya tentu saja dalam keadaan seperti itu hanya dapat berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Mereka tidak dapat saling melihat ketika perahu itu pecah berantakan dan mereka terlempar ke lautan yang sedang marah itu. Barulah mereka saling dapat melihat ketika badai telah lewat ke timur dan lautan di bagian itu agak tenang dan ternyata bahwa yang berhasil mencengkeram sebagian tubuh perahu yang pecah, yang hanya merupakan beberapa potong papan besar bersambung-sambung, hanya ada 5 orang saja. Dalam keadaan setengah pingsan, 5 orang ini naik ke atas papan-papan bersambung itu, terengah-engah. Mereka ini adalah Gozan, orang Mongol yang bertubuh tinggi besar itu, Liong Hek, si muka pucat bertubuh kurus yang bersenjata pancing. Tai Legu, si pendek gendut bekas jagal babi yang bersenjata sepasang golok, dan 2 orang Mongol yang tadinya adalah juru-juru mudi perahu itu. Berkat pengalaman dan keprigilan 2 orang bekas juru mudi inilah, maka pecahan perahu yang kini ditumpangi mereka berlima itu akhirnya dapat keluar dari daerah badai. Kemudian dengan susah payah mereka mendayung mempergunakan papan yang berapung, untuk menggerakkan perahu istimewa ini ke darat. Dan mereka berhasil setelah melalui perjuangan mati hidup selama beberapa hari. Mereka berhasil mendarat di tempat sunyi, di pantai lautan Pohai dalam keadaan tenaga habis dan hampir mati kelaparan. Kini mereka sudah hampir 2 pekan berada di guha-guha pantai lautan Pohai. Tenaga mereka sudah pulih dan pada siang hari itu 3 orang bekas pembantu koksu bercakap-cakap di depan guha sedangkan 2 orang bekas juru mudi kini bertugas sebagai pelayan, memanggang ikan yang mereka tangkap di tepi laut. Sudah lama kita menanti di sini, dan Imkan Sengjin belum juga muncul, kata Liong Hek yang sebagai orang terlihai di antara mereka berlima tentu saja otomatis menjadi pemimpin mereka. Dalam badai seperti itu, biarpun memiliki kepandaian selihai dia, kiranya takkan banyak berdaya. Tai Legu berkata menggeleng-gelengkan kepala, masih ngeri kalau mengenangkan peristiwa itu. Dia tidak dapat berenang sama sekali, maka dapat dibayangkan betapa takutnya ketika itu, hanya untung oleh ombak dia dilemparkan dekat pecahan perahu sehingga dapat menyelamatkan diri. Agaknya dia dan yang lain-lain sudah mati ditelan ikan, kata Gozan. Lebih baik kita tinggalkan saja dia. Tempat ini pun masih berbahaya. Kalau sampai ada nelayan yang melihat kita dan melaporkan, kita akan celaka. Aku sudah khawatir sekali ketika beberapa hari yang lalu ada perahu kecil meluncur cepat di lautan itu. Tak usah khawatir. Liong Hek berkata. Perahu kecil itu hanya ditumpangi seorang, dan dia agaknya tidak memperhatikan ke sini. Pula, dia sudah pergi beberapa hari yang lalu, kalau memang dia melaporkan, kiranya pada hari itu juga sudah ada pasukan yang datang hendak menangkap kita. Akan tetapi, andai kata demikian, kita takut apa kalau hanya menghadapi pasukan-pasukan biasa. Sekarang lebih baik kita lanjutkan rencana kita, kata pula Gozan. Kita dapat pergi ke Mongol melalui 2 jalan. Pertama melalui jalan barat, melintasi Provinsi Liaoning dan melalui pegunungan Taihangsan sebelah utara. Akan tetapi jalan ini berbahaya karena tentu kita akan bertemu dengan para penjaga yang menjaga di tembok besar. Jalan kedua adalah melalui sepanjang sungai Yalu dan kemudian terus ke barat melalui Manchu. Melalui Manchu? Gila, bukankah di sana pusatnya bangsa yang menjajah sekarang? Justru karena itulah maka kita takkan diperhatikan, karena tidak akan ada yang mengira bahwa kita berani lewat di sana.
Di sana banyak terdapat orang Mongol, maka bagiku aman, juga banyak terdapat orang Han. Dengan menyamar, kita mudah saja melalui Manchu, kemudian ke barat dan menyelinap ke Mongol. Gozan yang sudah hafal akan seluk-beluk darahnya itu menggambarkan keadaan dengan coretan-coretan di atas tanah depan kakinya. Kalau begitu, besok pagi-pagi kita berangkat pergi, kata Liong Hek sambil menarik napas panjang. Tiba-tiba terdengar suara nyaring merdu. Tidak usah besok, sekarang pun kalian akan pergi ke neraka. Tampak dua bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri Kui Hong dan Kang In. Pemuda itu tersenyum-senyum saja dan berdiri di pinggiran dengan kedua tangan bersedekap, terlipat di dada. Mendengar ucapan Kui Hong dan ketika mereka mengenal darah ini, tiga orang itu sudah meloncat berdiri. Nona, apa kehendakmu dan apa artinya kata-katamu itu? Liong Hek bertanya, dan mukanya berubah pucat. Aku datang untuk membunuh kalian. Mana si keparat Bong Jikun, suruh dia keluar. Dia mungkin sudah mati. Perahu kami pecah oleh badai dan yang dapat menyelamatkan diri hanya kami berlima. Nona, kami telah dilepaskan pergi oleh Paman Nona. Kami telah dimaafkan. Mungkin Paman memaafkan, akan tetapi aku tidak. Penghinaan dan tipuan yang kalian lakukan kepadaku hanya dapat ditebus dengan darah. Sambil berkata demikian Kui Hong sudah mencabut pedangnya. Sing! Kilat berkelebat ketika pedang Limo Kiam dihunus. Tiga orang itu menjadi kaget sekali. Liong Hek menoleh dan menghadapi Kang In yang masih berdiri tenang dan tersenyum-senyum. Wan Tahiap, engkau adalah bekas sekutu kami. Harap kau suka membantu kami dan menyuruh nona ini agar tidak memaksa kami bertanding. Wan Kang In tertawa bergelak. Hahaha. Kalian ini orang-orang yang tak dapat dipercaya dan berwatak pengecut, maka kalian memang sudah sepatutnya dibunuh. Akan tetapi karena kalian berhutang kepada Enci Kui Hong, biarlah dia yang akan menagihnya. Aku hanya akan melenyapkan dua orang tiada guna itu. Tiba-tiba tangannya bergerak, tampak sinar berkelebat ketika pedang Lamo Kiam dicabut dan tubuhnya hanya berkelebat sebentar lalu dia sudah berdiri lagi di tempat tadi, pedangnya sudah disarungkan kembali. Akan tetapi dua orang pelayan bekas jurumudi yang tadinya berjongkok dekat perapian karena terganggu pekerjaan mereka memanggang ikan itu telah roboh dengan kepala terpisah dari tubuh, lehernya putus disambar sinar pedang Lamo Kiam. Tiga orang itu kaget bukan main dan tahulah mereka bahwa jalan satu-satunya bagi mereka hanyalah melawan. Melihat sikap pemuda Pulau Neraka yang mereka tahu lihai luar biasa itu, mereka hanya mengharapkan pemuda itu benar-benar memegang kata-katanya dan tidak akan ikut campur, membiarkan darah itu seorang diri saja melawan mereka. Kalau begini halnya, mereka masih ada harapan. Biarpun mereka juga maklum bahwa murid dan keponakan pendekar super sakti ini lihai sekali, namun mereka bertiga masa kalah melawan seorang gadis muda? Apalagi mereka itu telah siap dengan senjata mereka. Gozan yang tak pernah bersenjata itu mengandalkan kedua tangan dan kakinya dan ilmu gulat di samping ilmu silatnya. Tai Lek Gu, kerbau bertenaga besar, pun ketika berhasil menyelamatkan diri, sepasang golok penyembelih babinya masih tergantung di punggung. Adapun Liong Hek sendiri yang kehilangan senjatanya, telah mencuri sebuah pancing dari nelayan di pantai Pohai dan sudah membuat senjata pancing baru. Biarpun tidak sekuat buatannya sendiri dahulu, namun cukup untuk dipergunakan karena memang keistimewaannya adalah mempermainkan senjata aneh ini. Melihat betapa dua orang itu sudah mengeluarkan senjata masing-masing, dan Gozan sudah berdiri memasang kuda-kuda dengan kedua lengan dikembangkan seperti seorang yang kerinduan siap memeluk kekasihnya, Kui Hong menggerakkan pedangnya dan membentak. Bersiaplah untuk mampus. Akan tetapi Liong Hek dan Tai Lek Gu sudah mendahului menggerakkan senjata mereka. Sepasang golok si gendut pendek itu menyambar dahsyat dari kanan kiri, dan terdengar suara bersiut nyaring ketika tali pancing itu melecut udara dan mata kailnya membalik, menyambar tengkuk Kui Hong dari belakang. Kui Hong maklum akan kelihayan para lawannya, makin dia cepat memutar pedang menangkis sepasang golok sambil merendahkan tubuh dan menyelinap ke kiri untuk menghindarkan sambaran mata kail. Si gendut pendek itu mengenal Limo Kiam, cepat menarik kedua goloknya dan memutar golok itu untuk melanjutkan serangannya, yang kiri menusuk dada, yang kanan menyerampang kaki. Juga Liong Hek sudah menggerakkan tali pancingnya. Kui Hong tadi meloncat ke kiri untuk menjauhi Gozan. Biarpun orang Mongol itu bertangan kosong, namun dia maklum akan kelihayan orang ini dengan kedua tangannya. Sekali kena dipegang orang itu, sukarlah untuk dapat lolos lagi.
Karena itu dia selalu bergerak menjauhinya agar jangan sampai Gosan mendapat kesempatan menyergapnya dari belakang. Wan Kang-in hanya berdiri tersenyum. Melihat wajah pemuda ini, sukar untuk mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada dan di balik dahi itu. Akan tetapi yang sudah jelas, matanya bergerak mengikuti gerak-gerik Kui Hong, penuh kagum, dan kadang-kadang mata itu dengan liarnya melayang ke arah dada, pinggang, kaki dan wajah yang cantik dari gadis itu. Pertandingan itu berjalan seru dan biarpun dikeroyok 3, Kui Hong tetap saja dapat mendesak. Hal ini bukan hanya karena tingkat ilmunya memang jauh lebih tinggi, akan tetapi terutama sekali karena 3 orang itu jerih menghadapi keampuhan Limo Qiam yang dahsyat dan mengandung hawa mujizat itu. Betapapun juga, tidaklah terlampau mudah bagi Kui Hong untuk merobohkan mereka, karena 3 orang itu bertanding untuk mempertahankan nyawa mereka. Bersambung ke bab 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.